Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Kembali lagi bersama Miss Dewi dalam video pembelajaran IPS kelas 4. Nah, bagaimana kabar anak-anak Miss? Semoga anak-anak Miss selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita masih membahas bab yang kemarin kita pelajari ya, yaitu kita akan membahas sikap terhadap keragaman budaya Indonesia. Oke, sebelumnya anak-anak Miss semangat ya belajarnya dan selamat nonton videonya. Oke anak-anak Miss, yang kita ketahui bahwa keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bangga atas keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, selain bangga, kita harus menghormati, menghargai, dan melestarikan budaya dari suku bangsa daerah lain. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh menganggap budaya dari suku bangsa sendiri yang paling bagus. Jadi kita harus saling menghargai ya. Oke, bagaimana sih caranya menghormati keragaman budaya daerah antara lain sebagai berikut? Yang pertama, menyukai pertunjukan budaya daerah lain. Nah, misalnya kamu berasal dari suku Padang, namun kamu juga menyukai ondel-ondel yang berasal dari suku Betawi. Nah, yang kedua, memuji keindahan tarian daerah lain. Oke, misalnya Nina berasal dari suku Sunda, namun ia memuji tarian daerah suku Jawa yang dibawakan oleh Lisa dalam sebuah pentas seni di sekolah. Yang ketiga, mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. Misalnya, kamu berasal dari suku Batak, namun kamu juga menyukai kain Bali. Jadi kamu mengoleksi dan merawatnya dengan baik. Yang keempat, mempelajari budaya daerah lain. Misalnya, Denias berasal dari suku Asmat, namun ia sangat menyukai batik Yogyakarta. Oleh karena itu, ia mempelajari cara membatik. Nah, selain berteman dengan orang yang satu bangsa, kamu juga dapat berteman dengan orang yang berbeda bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyaringan kebudayaan asing yang masuk. Nah, tapi kalau budaya asingnya itu baik, boleh kamu tiru ya. Tapi kalau nggak baik, nggak boleh ditiru. Oke, sekarang kita masuk keragaman agama di Indonesia. Nah, yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang beragama dan berketuhanan. Hal ini sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Tepatnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada 6 agama ya yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, terus ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, sekarang kita masuk pada keragaman agama di Indonesia. Nah, yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang beragama dan berketuhanan. Hal ini sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Tepatnya di sila pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada agama Islam. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia ini menganut agama Islam loh. Nah, tempat ibadahnya sesuai yang kita ketahui yaitu masjid. Dan hari raya bagi umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, untuk kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Nah, yang kedua adalah Kristen. Nah, Kristen itu beribadah di gereja. Agama Kristen merayakan hari raya Natal dan Paskah. Sedangkan kitab sucinya adalah Injil. Yang ketiga ada Katolik. Nah, Katolik juga beribadah di gereja dan sama ya merayakan hari raya Natal dan Paskah.
Kitab sucinya juga sama, yaitu Injil. Nah, sekarang Hindu. Nah, tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Sedangkan hari raya umat Hindu adalah hari raya Nyepi. Nah, Bali merupakan provinsi dengan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Nah, untuk kitab sucinya itu adalah Weda. Nah, lalu ada agama Buddha. Nah, tempat ibadah umat Buddha biasanya dinamakan dengan wihara. Dan hari rayanya itu adalah hari raya Waisak. Nah, biasanya kitab sucinya itu adalah kitab suci Tripitaka. Oke, yang terakhir ada agama Konghucu. Nah, Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia hingga saat ini. Tempat ibadahnya adalah Kelenteng, sedangkan hari rayanya adalah hari raya Imlek. Ataupun hari besarnya juga sering disebut sebagai hari raya Cap Gome. Nah, walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita harus tetap satu ya. Harus saling mendukung, saling menghargai, dan tidak boleh membeda-bedakan ataupun memilih-milih. Oke, kita masuk pada pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencarian masyarakat. Nah, sumber daya alam yang berlimpah dan beragam memengaruhi mata pencarian yang ada di masyarakat. Oke, berikut di antaranya. Yang pertama itu ada mata pencarian di daerah dataran rendah. Oke, di antara mata pencarian di daerah dataran rendah itu antaranya yang pertama ada petani. Oke, sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah bekerja sebagai petani. Nah, terutama adalah petani padi. Nah, selain padi, tumbuhan yang cocok ditanam di daerah dataran rendah antara lain adalah jagung, kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Oke, anak-anak bisa lihat di gambarnya ya. Oke, yang kedua adalah pedagang. Selain petani, mata pencarian sebagai pedagang juga banyak ditemui di daerah dataran rendah. Misalnya, pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang minuman, serta bahan bangunan. Nah, kalau yang digambar ini termasuk pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Oke, selanjutnya ada perajin. Para perajin mebel juga banyak terdapat di daerah dataran rendah. Biasanya mereka mengolah hasil hutan dari daerah sekitar lalu mendatangkannya dari luar kota. Nah, anak-anak bisa tahu nggak sih apa sih yang dihasilkan dari perajin-perajin mebel ini? Di antaranya ada lemari, kursi, tempat tidur, meja, hiasan, patung, gantungan kunci, bingkai foto, dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa lihat di gambarnya ya. Oke, tadi kita sudah membahas mata pencarian di daerah dataran rendah. Sekarang kita akan bahas mata pencarian di daerah dataran tinggi. Di antaranya adalah peternak. Nah, peternak hewan banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Contohnya seperti peternak sapi, kuda, ayam, dan domba. Para peternak biasanya menjual hasil ternaknya kepada para pengelola hasil peternakan, misalnya susunya ataupun telurnya dan dagingnya yang dijual kepada pedagang bahan makanan. Oke, anak-anak bisa lihat di gambarnya ya. Oke, selanjutnya adalah petani kebun. Petani kebun seperti teh, cengkeh, dan pala banyak dijumpai di daerah dataran tinggi. Hal ini karena tanaman tersebut sangat cocok ditanam di daerah yang sejuk. Nah, hasil kebun tersebut kemudian didistribusikan kepada pengolah hasil perkebunan.
Misalnya, teh dijual ke pembuat bahan minuman dan pala dijual kepada pedagang makanan di pasar. Oke, selanjutnya adalah mata pencarian di perkotaan. Perkotaan merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan modern. Hal ini memengaruhi banyaknya mata pencarian di perkotaan. Nah, mata pencarian di perkotaan antara lain itu ada pegawai swasta, pegawai bank, editor, satpam, sales, dan sebagainya. Oke, bagaimana anak-anak nih? Sudah mengerti belum dengan pelajaran kita hari ini? Jangan lupa ya, diulangi lagi di rumah apa yang sudah kita pelajari di video kali ini. Nah, jangan lupa dikerjakan kuis-kuisnya di rumah untuk kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak Miss, terima kasih sekali lagi sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya videonya Miss. Okay, see you next time. Goodbye.